12. Pada tanggal 28 Januari dibayar beban bunga sebesar 50.000. Nah, jadi di sini kita membayarnya secara cash sehingga kas kita berkurang 50.000. Dan beban bunga juga kita akan catat di kolom modal sebesar 50.000. Sehingga pencatatannya adalah tanggal 28 kita kurangi kas 50.000 sehingga kas menjadi 9.200.000. Lalu di kolom modal kita kurangi juga 50.000 dan pada kolom keterangan kita buat beban bunga. Nah, jadi total modal menjadi Rp12.700.000. Berikutnya transaksi 13. Pada tanggal 29 Januari, Tuan Adam mengambil uang untuk keperluan pribadi sebesar Rp600.000. Nah, jadi di sini kita bisa membayangkan bahwa Tuan Adam selaku pemilik dia akan mengambil uang yang berada di kas perusahaan. Nah, dan pengambilan ini dalam akuntansi disebut dengan prive. Nah, jadi kita juga akan membuat prive berkurang Rp600.000. Nah, jadi untuk pencatatannya adalah seperti biasa, kas akan kita kurangi 600.000 sehingga kas menjadi Rp8.600.000. Dan di kolom modal, karena Adam mengambil uang, kita akan membuat keterangannya prive Adam dan kita kurangi Rp600.000 sehingga modal menjadi Rp12.100.000. Nominalnya bisa dilihat di bagian bawah layar. Berikutnya transaksi tanggal 31 Januari. Nah, jadi diterima pendapatan salon dalam 2 minggu terakhir sebesar Rp4 juta. Nah, jadi di sini kita bisa melihat bahwa pendapatan kita bertambah sehingga kita buat pendapatan salon bertambah 4 juta. Dan uangnya itu akan kita masukkan ke kas sehingga kas akan juga bertambah sebesar Rp4 juta. Jadi pencatatannya adalah kas kita tambahkan Rp4 juta menjadi Rp12.600.000. Dan juga seperti biasa, pendapatan kita akan buat keterangannya di bagian kanan, lalu kita masukkan Rp4 juta nya di kolom modal sehingga modal menjadi Rp16.100.000. Berikutnya kita lanjut ke transaksi 15. Pada tanggal 31 Januari, perlengkapan yang dipakai sepanjang bulan ini telah terpakai sebanyak 3 juta. Nah, jadi dalam pencatatan ini kita tidak akan berkaitan dengan kas, utang maupun piutang, tapi kita langsung ke perlengkapan. Jadi setelah perlengkapannya terpakai berarti perlengkapan kita akan berkurang. Nah, jadi di sini kita buat perlengkapan kita berkurang 3 juta. Dan pengurangan perlengkapan itu akan kita jadikan beban sehingga beban perlengkapan juga akan berkurang Rp3 juta. Nah, jadi pencatatannya di kolom perlengkapan kita akan mengurangi perlengkapan sebesar Rp3 juta sehingga perlengkapan tersisa Rp500.000. Dan di kolom modal kita kurangi juga sebesar Rp3 juta dan totalnya adalah Rp13.100.000. Dan jangan lupa di kolom keterangan dibuat beban perlengkapan. Oke, berikutnya transaksi 16. Pada tanggal 31 lagi, peralatan salon disusutkan 10% dari harga perolehannya. Jadi harga perolehannya kita ibaratkan di sini adalah Rp8.500.000. Nah, jadi untuk pencatatan penyusutan ini
Di kolom aktiva kita akan membuat kolom baru bernama akumulasi penyusutan peralatan. Dan di situ 10% dari 8.500.000 adalah Rp800.000. Nah, itu adalah nominal yang akan kita catat. Nah, dan untuk di kolom modal kita akan menyertakan beban penyusutan peralatan, yaitu sebesar Rp850.000. Jadi di sini kita akan membuat kolom baru, yaitu akumulasi penyusutan peralatan. Jadi kita tulis Rp850.000. Dan untuk kolom modal juga dikurangi, yaitu Rp850.000, sehingga modal menjadi Rp12.250.000. Dan jangan lupa lagi kita buat keterangan, yaitu beban penyusutan peralatan. Berikutnya pada transaksi ke-17 pada tanggal 31 Januari diterima piutang dari pelanggan sebesar Rp300.000. Jadi uangnya itu akan kita masukkan ke kas, sehingga kas bertambah menjadi Rp300.000. Dan total piutang kita akan berkurang karena ada pelanggan yang membayar utangnya, sehingga piutang kita kurangi sebanyak Rp300.000. Nah, jadi pencatatannya adalah kas kita tambahkan Rp300.000 menjadi Rp12.900.000, dan piutang usaha kita kurangi Rp300.000 menjadi Rp200.000. Jadi secara kesimpulannya, ini adalah ikhtisar persamaan akuntansi Salon Adam 31 Januari 2010. Setelah kita membuat ikhtisarnya, sekarang kita akan mengecek apakah akunnya sudah balance atau tidak. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang persamaan dasar akuntansi, yaitu aktiva sama dengan kewajiban ditambah modal. Jadi total aktiva itu sama dengan total kewajiban ditambah modal. Jadi ini adalah bagian terakhir dari ikhtisar yang sudah kita bahas. Jadi kita mulai dulu dengan menjumlahkan aktiva. Jadi di kolom aktiva kita tambahkan semuanya, yaitu kas yaitu Rp12.900.000, kita tambahkan dengan piutang Rp200.000, lalu kita tambahkan perlengkapan Rp500.000 dan juga peralatan sebesar Rp8 juta. Dan harap dilihat di sini bahwa untuk akumulasi penyusutan peralatan itu kita kurangi sebesar Rp850.000, karena akumulasi penyusutan peralatan ini itu adalah termasuk aktiva tetap, tetapi itu memberikan efek negatif. Jadi dia tidak menambah harta tetapi mengurangi harta. Makanya untuk akumulasi penyusutan itu kita buat minus, kita kurangi. Nah, jadi setelah ditotalkan, yaitu Rp21.600.000 dikurang Rp850.000, sehingga kita mendapatkan total aktiva yaitu Rp20.750.000. Nah, sekarang kita lanjut ke kewajiban ditambah modal. Jadi untuk kewajiban sendiri atau utang, kita jumlahkan utang usaha dan utang bank. Nah, jadi di sini utang usaha adalah Rp3.500.000, kita tambahkan dengan utang bank yaitu Rp5 juta, dan juga kita tambahkan dengan modal yaitu Rp12.250.000. Nah, jadi bisa dilihat di sini, jika kita tambahkan maka total utang adalah Rp8.500.000. Dan total modal adalah Rp12.250.000, dan jika dijumlahkan lagi itu menjadi Rp20.750.000. Dapat kita lihat bahwa
total aktiva dan total kewajiban dan modal adalah sama, yaitu Rp20.750.000. Jadi akunnya sudah balance. Nah, jadi begitulah cara pencatatan ikhtisar persamaan akuntansi dan juga cara mengecek apakah sudah balance atau tidak. Pertanyaan berikutnya, jelaskan cara membuat laporan laba rugi, neraca, perubahan modal, dan arus kas. Coba perhatikan ikhtisar persamaan akuntansi berikut ini. Nah, di sini ada tabel dari ikhtisar persamaan akuntansi Bengkel Tornado pada tanggal 31 Januari 2010. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa kas sebesar 63.900.000 dan piutang usaha 0, perlengkapan sebesar 2.500.000, peralatan sebesar 27 juta, dan akumulasi penyusunan peralatan sebesar 2.500.000. Nah, lalu utang usaha adalah 6 juta dan utang bank adalah 15 juta. Sedangkan modal adalah 69.900.000. Nah, transaksi di sini jadi berdasarkan persamaan dasar akuntansi, yaitu aktiva sama dengan kewajiban tambah modal. Bisa dilihat bahwa total aktiva adalah 90.900.000. Sedangkan total kewajiban adalah 21 juta dan total modal adalah 69.900.000. Jika ditambahkan, hasilnya adalah 90.900.000. Jadi di sini hasilnya seimbang. Berarti ikhtisar persamaannya sudah tepat. Sekarang kita akan membuat neraca. Dalam neraca atau dalam laporan neraca terdiri dari dua kolom. Yang pertama adalah kolom aktiva dan yang kedua adalah kolom pasiva atau utang tambah modal. Nah, jadi berdasarkan tabel ikhtisar persamaan akuntansi, kita bisa melihat bahwa total kas yaitu 63.900.000 dan total perlengkapan adalah 2.500.000 dan ini dijumlahkan menjadi jumlah aktiva lancar. Lalu itu berlaku juga untuk aktiva tetap, di mana peralatan adalah 27 juta dan akumulasi penyusunan peralatan adalah 2.500.000, sehingga jumlah aktiva tetap adalah 24.500.000. Nah, di sini bisa dilihat kalau akumulasi penyusunan peralatan itu adalah akun kontra, di mana akun tersebut akan mengurangi dari akun-akun yang lainnya. Jadi jika dijumlahkan, maka jumlah aktiva adalah 90.900.000. Nah, lalu untuk bagian pasiva atau utang tambah modal, kita masukkan utang usaha yaitu 6 juta. Lalu utang bank sebesar 15 juta juga kita tambahkan, sehingga jumlah utang adalah 21 juta. Sedangkan untuk modal itu adalah 69.900. Nah, angka-angka ini bisa dilihat dari bagian bawah, paling bawah, tabel ikhtisar persamaan akuntansi. Jika dijumlahkan, hasilnya adalah 90.900.000 rupiah. Jadi di sini jumlah aktiva sama dengan jumlah utang ditambah modal. Jadi ini sesuai dengan rumus persamaan dasar akuntansi. Sekarang kita akan lanjut ke laporan laba rugi. Dalam laporan laba rugi, komponen yang akan kita catat adalah pendapatan dan beban. Lalu kita akan mencatat semua laporan pendapatan. Angkanya atau nominalnya bisa dilihat dari kolom keterangan. Di sini pendapatan usaha ada 6.500.000 dan juga 2 juta. Jadi jika ditambahkan atau dijumlahkan, hasilnya adalah 8,5
juta rupiah. Dan pendapatan lain-lain itu sebesar 4 juta rupiah, sehingga total pendapatan adalah 12.500.000 rupiah. Berikutnya, untuk beban, kita akan memasukkan semua beban selama transaksi bulan Januari. Di sini ada beban sewa sebesar 30 juta, beban listrik sebesar 300.000, beban gaji sebesar 6 juta, beban perlengkapan sebesar 3 juta, beban penyusutan peralatan 2.500.000, dan beban macam-macam 200.000. Jika dijumlahkan, maka jumlah beban adalah 42 juta rupiah. Jadi di sini kita lihat bahwa pendapatan lebih kecil daripada beban. Kita bisa sebutkan bahwa perusahaan merugi, dan ruginya adalah sebesar 29.500.000 rupiah. Berikutnya, kita akan membuat laporan perubahan modal. Di sini bisa kita lihat bahwa modal awal yaitu tanggal 1 Januari 2010 adalah 100 juta. Lalu kita akan memasukkan penambah dan pengurang. Yang pertama adalah rugi bersih sebesar 29.500.000. Lalu price itu sebesar 600.000. Dan pengurangnya adalah sebesar 30.100.000. Sehingga modal akhir itu adalah modal awal dikurang pengurang, sehingga nominalnya adalah 69.900.000. Berikutnya kita akan membahas tentang laporan arus kas. Pada laporan arus kas itu sendiri terdiri dari 3 kegiatan. Yang pertama adalah kegiatan operasional, yang kedua adalah kegiatan investasi, dan yang ketiga adalah kegiatan pendanaan. Sekarang kita akan mencoba membuat laporan arus kas berdasarkan laporan persamaan akuntansi Salon Melfi. Jadi kita akan memasukkan semua datanya berdasarkan kegiatan operasional. Baiklah, kita mulai dengan kegiatan operasional. Kegiatan operasional ini dimulai dari penerimaan, itu berasal dari pendapatan jasa sebesar Rp30.000. Nah, jadi di sini mohon diperhatikan bahwa yang kita catat hanya adalah transaksi-transaksi yang mempengaruhi kas. Jadi transaksi-transaksi secara kredit itu tidak akan kita catat. Nah, untuk pendapatan yaitu tanggal 16 yaitu 30.000 itu kita catat karena dia menambah kas. Sedangkan pendapatan jasa di tanggal 20 yaitu 170.000 itu tidak kita catat karena dia tidak menambah atau mengurangi kas. Oke, mari kita lanjutkan. Untuk piutang yang kita catat adalah 50.000 karena ada terjadi pembayaran piutang di tanggal 23. Nah, lalu untuk pengeluaran itu berasal dari perlengkapan di tanggal 1 sebesar 80.000, pembayaran beban-beban seperti beban sewa di tanggal 5 dan juga beban gaji di tanggal 26. Dan juga utang usaha juga kita masukkan sebesar Rp50.000 di tanggal 10. Lalu didapatlah aliran bersih dari kegiatan operasional sebesar minus 70.000. Untuk kegiatan investasi, di sini tidak terlihat adanya penjualan atau pembelian dari aktiva tetap yang mempengaruhi kas. Di sini terjadi pembelian peralatan tetapi tidak mempengaruhi kas, tetapi hanya mempengaruhi utang usaha sehingga tidak kita catat. Dan kegiatan investasi aliran bersihnya adalah 0. Sedangkan untuk aliran pendanaan, penerimaannya berasal dari setoran modal di tanggal 1 sebesar 500.000
Dan untuk pengeluarannya berasal dari Prive tanggal 19 yaitu 5.000, sehingga aliran bersih dari kegiatan pendanaan adalah 495.000. Jadi di sini jika kita jumlahkan minus 70 ditambah 0 ditambah 495, kita dapatkan angka 425. Sehingga saldo awalnya adalah 0 karena perusahaannya baru berdiri, dan saldo akhirnya adalah perubahan kas tadi ditambah dengan saldo awal, sehingga kita dapat 425. Hasilnya harus sama dengan saldo akhir kas di ikhtisar persamaan akuntansi. Itulah cara pencatatan laporan arus kas. Dan pertanyaan terakhir adalah, jika diketahui harta lancar sebesar 1 juta, harta tetap 1 juta, modal awal 1 juta, dan laba 500.000, tentukan besarnya utang. Untuk menjawab pertanyaan seperti ini, ada 2 langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah kita harus tahu dulu tentang persamaan dasar akuntansi, yaitu aktiva sama dengan utang tambah modal. Dan kita juga harus paham tentang bagaimana cara membuat laporan laba rugi, di mana modal akan bertambah jika perusahaan berlaba di akhir periode. Nah, sekarang mari kita tentukan berapa besarnya utang. Pertama, dapat kita ketahui bahwa total aktiva itu adalah 2 juta, yaitu penambahan harta lancar dengan harta tetap. Berikutnya, total modal itu bisa dilihat dari modal awal ditambah laba, berarti 1.500.000. Nah, jadi besarnya utang adalah 500.000. Sekian review kali ini. Diharapkan semuanya bisa paham dan mengerti tentang penjelasannya, dan semoga sukses pada ujian akhir semester mendatang. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.